Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kami semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pagi ini kita akan mempelajari tentang materi yang sudah Ibu berikan pada minggu yang lalu. Silakan dibuka kembali bahan ajarnya, yaitu reaksi oksidasi reduksi atau redok. Kita lihat untuk konsep reaksi reduksi oksidasi perkembangan, di mana untuk perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi yang kita bagi dua, yaitu reaksi reduksi sebelah kiri dan reaksi oksidasi yang di sebelah kanan, di mana ada 3 perkembangan atau ada 3 pengertian tentang reduksi oksidasi. Yang pertama yang berhubungan dengan oksigen, yang kedua yang berhubungan dengan elektron, dan yang ketiga yang berhubungan dengan bilangan oksidasi. Jadi nanti kita terfokus pada perubahan bilangan oksidasi atau bagian yang ketiga. Kita mulai yang pertama, yaitu konsep berdasarkan pelepasan dan penangkapan oksigen. Kita lihat untuk reaksi redok untuk yang pertama, konsep redok berdasarkan perubahan atau redok berdasarkan pelepasan dan penangkapan oksigen. Oksigen atau O2. Jadi oksidasi berasal dari kata oksigen, oksidasi. Yang dikatakan reaksi oksidasi yaitu suatu reaksi yang menangkap oksigen. Dikatakan dia reaksi oksidasi. Apa contohnya? Apabila karbon bereaksi dengan O2, dia akan menghasilkan CO2. Ini awalnya disebut dengan reaksi oksidasi. Reaksi penangkapan oksigen disebut dengan reaksi oksidasi. Sementara sebaliknya, apabila suatu reaksi melepaskan oksigen, maka reaksi itu disebut dengan reaksi reduksi. Mana contohnya? Kita balik aja. CO2 nanti dia terurai menjadi karbon ditambah dengan O2. Jadi terjadi di sini pelepasan oksigen. Oksigen berada di sebelah kanan. Reaksi ini disebut dengan reaksi reduksi. Itu konsep awal tentang redok pada mulanya, yaitu berdasarkan penangkapan dan pelepasan oksigen. Setiap reaksi yang menangkap oksigen, artinya oksigennya sebelah kiri, reaksi itu tergolong pada reaksi oksidasi. Sementara setiap reaksi yang melepaskan oksigen, reaksi itu disebut dengan reaksi reduksi. Jadi ternyata konsep ini tidak bertahan lama. Kenapa? Karena tidak seluruh reaksi redok selalu melibatkan oksigen. Maka muncullah perkembangan yang kedua, yaitu berdasarkan perubahan atau penangkapan dan pelepasan elektron. Konsep yang kedua, konsep redok berdasarkan pelepasan dan penangkapan oksigen. Pelepasan dan penangkapan oksigen. Salah Ibu. Konsep kedua yaitu konsep redok berdasarkan pelepasan dan penangkapan elektron atau elektron atau Sekarang kita kembali pada materi kita pada semester 1, yaitu sistem periodik, di mana pada sistem periodik kita meletakkan unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Ingat, semester 1 unsur golongan 1A dia berakhir pada NS1. Unsur golongan 2A dia berakhir pada NS2. Golongan 3A NS2 NP1, 4A NS2 NP2, 5A NS2 NP3,
6A NS2 NP4, 7A NS2 NS2 NP5, dan terakhir golongan 8A NS2 NP6. Berarti kita menaruhnya dalam sistem periodik tergantung pada jumlah elektron valensinya. Kalau dia golongan 1A berarti elektron valensinya 1, kita taruh semuanya pada golongan 1A. Mana golongan 1A? Ada beberapa unsur. H, Li, Na, K, Rp, Cs, Fr. Jadi itu semuanya termasuk pada golongan 1A. Mana golongan 2A? Berarti Fe-nya 2. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Kemudian golongan 3A di sebelah kanan. 3A, Bal, Ga, InTl. Golongan 4A, C, Si, Ge, Sn, Pb. Golongan 5A, NPAS, SBBI. 6A, OS, SE, TEPO. 7A, FCl, BRI, dan AT. Dan terakhir golongan 8A, HE, Ne, AR, KR, Xe, Rm. Jadi golongan 3 elektron valensinya 3, golongan 4 elektron valensinya 4, golongan 5 elektron valensinya 5, sampai golongan 8 elektron valensinya 8. Kemudian dalam sistem periodik, golongan 8A itu disebut dengan gas mulia. Dia mulia, dia inert. Dia tidak lagi berikatan dengan unsur yang lain karena dia sudah stabil. Sementara kecenderungan unsur yang lain dalam sistem periodik meniru konfigurasi gas mulia. Dengan cara apa? Dengan cara melepas atau menangkap elektron pada kulit terluar. Contoh, kita ambil golongan 3, golongan 1A dengan nomor atom Na. Na, lihat itu, nomor atomnya 11. Untuk 11 Na, kita ambil contoh 11 Na, konfigurasinya bisa dengan KLM, bisa konfigurasinya dengan SPDF. Kalau dengan SPDF berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Artinya apa? Pada konfigurasi elektron, kulit terakhir yang diisi adalah kulit ketiga, di mana jumlah elektron valensinya 1. Artinya kalau kita lihat ini, kalau dijadikan kita hitung, kulit pertama diisi oleh 2 elektron, kulit kedua diisi oleh 8 elektron, kulit ketiga diisi oleh 1 elektron. Kemudian kita bandingkan dengan gas mulia yang berdekatan dengan dia, yaitu 10 Ne. 10 Ne konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6. Artinya pada kulit pertama diisi oleh 2 elektron, pada kulit kedua diisi oleh 8 elektron. Berarti konfigurasi elektron valensinya sama dengan 8. Itu yang dikatakan tadi, bahwa unsur yang lain cenderung konfigurasinya sesuai dengan gas mulia untuk membentuk kestabilan. Dengan cara apa? Dengan cara melepas atau menangkap elektron pada kulit terluar. Artinya golongan 1A, supaya dia stabil, dibuangnya 1 elektron pada kulit terluar. Sehingga terbentuklah konfigurasi 28. Setiap unsur yang melepas elektron, dia akan bermuatan positif sesuai dengan jumlah elektron yang dilepas. Jadi, kalau dilepas 1 elektron, Na itu berubah menjadi Na plus 1. Na plus 1. Maka dia menjadi 1S2, 2S2, 2P6. Artinya sekarang konfigurasi kita sudah sesuai dengan konfigurasi gas mulia. Apa yang dapat kita simpulkan? Untuk golongan 1A, karena elektron valensinya adalah 1, kecenderungan dia untuk untuk melepas 1 elektron pada kulit terluar. Berarti dia bermuatan positif 1. Golongan 1A, Li cenderung Li plus 1, Na plus 1, K plus 1, Rb plus 1, Cs plus 1, dan sebagainya. Kemudian untuk golongan 2A, artinya kalau kita lihat itu Mg, nomor atom 12, dia menjadi 282. Jadi kecenderungan dia lebih mudah lagi membuang 2 elektron dari menangkap 6 elektron untuk mendapatkan konfigurasi gas mulia.
Artinya golongan 2A cenderung bermuatan positif 2. Golongan 1A cenderung bermuatan positif 1. Golongan 2A cenderung bermuatan positif 2 atau membuang 2 elektron. Golongan 3A itu cenderung bermuatan positif 3. Golongan 4 itu ada 2 kemungkinan. Karena EV-nya 4, untuk menuju 8 kemungkinannya sama. Bisa dia menangkap 4, bisa dia melepas 4. Kalau dia melepas 4, muatannya positif 4. Kalau dia menangkap 4, muatannya menjadi negatif 4. Jadi bagaimana menentukannya nanti tergantung dengan siapa dia berikatan. Sementara golongan 5A itu EV-nya 5. Jadi terakhirnya 5, 2, 8, 5. Kecenderungannya mana mudah menangkap 5, menangkap 3 atau melepas 5? Tentu lebih mudah lagi menangkap 3. Jadinya golongan 5 cenderung bermuatan negatif 3. Golongan 6A tentu karena 6 pada kulit terluar supaya 8, dia cenderung menangkap 2. Golongan 7A dia cenderung menangkap 1 untuk mendapatkan konfigurasi sesuai dengan gas mulia. Kenapa golongan 8 tidak kita bicarakan? Karena kita konfigurasi yang lain itu meniru konfigurasi gas mulia. Sehingga kita lihat itu sampai golongan 7A. Jadi unsur-unsur yang cenderung melepas elektron pada kulit terluar itu yang dikatakan dengan logam. Sementara yang cenderung menangkap elektron pada kulit terluar itu yang disebut dengan non-logam. Kita juga sudah belajar ikatan pada semester 1. Ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam disebut dengan ikatan ionik. Ini kita tidak mengulang itu lagi. Golongan 1A nanti cenderung bermuatan plus 1. Golongan 2A cenderung bermuatan plus 2 atau melepas 2 elektron. Golongan 3 cenderung melepas 3. 4 ada 2 kecenderungan tergantung dengan siapa dia berikatan. Bisa dia plus 4, bisa dia min 4. Golongan 5 itu udah jelas itu cenderung menangkap 3, min 3. Golongan 6 cenderung menangkap 2 dan golongan 7 cenderung menangkap 1. Tapi untuk mempermudah menghafal golongan dalam sistem periodik khususnya golongan 1A dan 8A itu bisa kalian cari jembatan keledai apapun sehingga kita lebih mudah menghafalnya. Contohnya, mana golongan 1A? HLINAKRBCSFR. Bagaimana kita menghafalnya supaya mudah? Hailina, Kama, Rabiatun, CSFR. LINAKRBCSFR. Golongan 2A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 unsur yaitu BE, MG, CA, SR, BA, RA. Besok minggu cari Sri bawa Raun. Golongan 3A yang ke kanan, BALGAINTL. Banyak anak lelaki gaya intelek. Golongan 4A, CSIGESNPB. Cowok sialan genit senang pembantu. Golongan 5A, NPAS-SBBI, nikmatnya pecal asik sambil bicara. Golongan 6, OSSETEPO, orang seni senang tempel poster. Golongan 7, FCLBRI dan AT, Faisal calon buruh industri atom. Dan golongan 8 yang ditiru oleh unsur yang lain yaitu HE, NE, AR, KR, XE, RN. Hebat negara Amerika karena kepemimpinan Reagan. Mungkin 5 menit kita udah tahu itu letak unsur itu dalam sistem periodik. Kalau dia 1A dia cenderung membuang 1 plus 1. Kalau dia 2A cenderung membuang 2 atau plus 2 dan sebagainya. Sekarang kita kembali pada konsep yang kedua, yaitu berdasarkan pelepasan dan penangkapan elektron. Yang kedua tadi konsep redox berdasarkan pelepasan dan penangkapan elektron. Jadi tadi golongan 1A cenderung melepas elektron pada kulit terluar. Apa contohnya? Na solid,
Jadi dalam keadaan bebas tanpa ikatan, Na itu berada dalam bentuk logam. Kalau logam itu wujudnya adalah solid. Na itu cenderung melepas 1. Dia menjadi Na plus 1 aki ditambah dengan 1 elektron. Karena kecenderungannya melepas 1. Tapi kalau golongan 7, kita ambil aja contohnya Cl. Golongan 7 itu cenderung dia menangkap elektron pada kulit luar, yaitu 1 elektron, karena dia menuju 8 elektron pada kulit luar. Tapi kamu harus ingat, ada unsur yang 7 yang ada di alam. Yang pertama hidrogen, yang kedua oksigen, yang ketiga nitrogen, kemudian golongan 7 lagi F, Cl, Br, dan I. Dia di alam tidak bisa dalam keadaan bebas seperti yang lainnya. Dia selalu dalam bentuk diatomik. Atomik berarti 2 atom. H dalam bentuk H2, O dalam bentuk O2, N dalam bentuk N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Dan seluruhnya ini wujudnya adalah gas. Jadi kalau kita contohkan untuk Cl, berarti Cl itu di alam dalam bentuk Cl2. Cl2 gas kecenderungannya tadi adalah menangkap elektron pada kulit terluar. Dia cenderung membentuk Cl-1. Cl-1 yaitu menangkap elektron pada kulit terluar. Cl tidak bermuatan, sementara sebelah kanan muatannya -1. Artinya setelah menangkap 1 elektron, maka Cl berubah menjadi Cl-1. Ya, karena sebelah kiri kita Cl-nya 2, sebelah kanan Cl juga harus 2, maka sebelah kanan Cl di depannya kita kali dengan 2. Cl2 menjadi 2 Cl-. Sebelah kiri muatannya 0, sebelah kanan 2 kali -1. 2 kali -1 berarti -2, artinya kita menangkap 2 elektron untuk 1 Cl2. Jadi Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Kemudian bagaimana dengan oksigen? Sama. Oksigen tentu O2. O2 tentu menghasilkan O karena dia golongan 6, dia cenderung menangkap 2, artinya O-2. Karena O kita 2 sebelah kiri, maka O sebelah kanan harus juga 2 dikali di depannya dengan 2. Jadi nanti ada 2 bilangan, ada yang disebut dengan indeks dan ada yang disebut dengan koefisien. Kalau indeks yaitu angka yang mengikuti masing-masing lambang unsur. O2 berarti indeks O adalah 2. Sementara angka yang berada di depan suatu rumus kimia itu disebut dengan koefisien reaksi. Jadi untuk menyamakan unsur sebelah kiri dan kanan, yang kita rubah bukan indeksnya, tapi yang kita rubah adalah koefisien. Sehingga karena sebelah kiri O-nya 1, indeksnya kali 2 berarti 2 oksigen, maka sebelah kanan O-nya 1 di depannya harus dikali dengan 2. O2 menjadi 2O, berarti kan udah sama-sama 2 O-nya itu. Tinggal lagi menyamakan muatan. Sebelah kanan muatan kita 2 kali -2, -4. Sebelah kiri O2 muatannya 0, artinya sebelah kiri harus kita tambah dengan 4 elektron. Sehingga dia baru sama kiri dan kanan. Kemudian Ibu contohkan satu lagi untuk membedakan indeks dan koefisien. Kalau indeks contohnya H2SO4. Kemudian ada lagi 2H2SO4. Mana yang indeks? Angka yang mengikuti masing-masing lambang unsur. Indeks H sama dengan 2, indeks S sama dengan 1 karena ada angkanya, indeks U sama dengan 4. Artinya dalam satu molekul senyawa H2SO4 terdapat 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Tetapi pada rumus kita yang kedua, ini artinya di depan ini ada 2. Berarti koefisien reaksi kita 2. Artinya 2 ini milik semua yang ada di belakangnya. Berapa sih H? 2 kali 2, 4. Berapa sih S? 2 kali 1. Berapa sih O? 2 kali 4. Makanya tadi pada koefisien 2O-2, muatan sebelah kanan kita kali dengan 2 karena 2 ini milik dia bersama. 2 kali -2 berarti -4, maka kita harus menambahkan 4 elektron. Apa itu konsep redoks pada pengertian ini?
setiap reaksi yang melepaskan elektron, kalau melepaskan udah jelas itu sebelah kanan. Kalau menangkap tadi sebelah kiri. Yang melepaskan elektron itu disebut dengan reaksi oksidasi. Yang menangkap elektron itu disebut dengan reaksi reduksi. Jadi kebalikan tadi dengan oksigen. Kalau oksigen tadi, yang menangkap oksigen itulah yang oksidasi, yang melepas oksigen itulah yang reduksi. Tapi kalau dengan konsep kedua, dengan elektron, yang melepas elektron itu yang oksidasi, yang menangkap elektron itu yang disebut dengan reaksi reduksi. Itu pengertian redok yang kedua. Kita masuk pada pengertian redok yang ketiga, ini intinya, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Ada bilangan oksidasinya yang naik dan ada bilangan oksidasinya yang turun. Kita lihat dulu. Untuk bilangan oksidasi, kita lihat bilangan oksidasi dulu. Sebelum kita lihat pada contohnya, bilangan oksidasi. Kalian perhatikan bahan ajar halaman 13. Bilangan oksidasi. Yang dikatakan bilangan oksidasi yaitu bilangan atau muatan suatu atom dalam senyawa. Seandainya semua elektron yang dipakai bersama menjadi milik atom yang lebih elektronegatif. Kita lihat aturan. Kita punya aturan bilangan oksidasi atau bilog. Ada beberapa aturan bilangan oksidasi. 1. Bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Apa itu unsur bebas? Unsur yang tidak berikatan dengan unsur yang lain. Contohnya, golongan 1A. Kalau dia bebas, Li, kecuali H di sana, H nomor atomnya 1, berarti dia konfigurasinya 1s1. Kecenderungan si H bukan melepas satu elektron. Kenapa? Karena si H cenderung meniru konfigurasi He yang nomor atomnya 2. He konfigurasinya 1s2. H konfigurasinya 1s1. Untuk meniru konfigurasi He bukan dengan melepas 1, tapi dengan menangkap 1. Jadi golongan 1A semuanya cenderung melepas elektron pada terluar kecuali hidrogen. Di hidrogen itu menangkap elektron pada kulit terluar, sehingga warna hidrogen itu kan sama dengan warna golongan 8A, berarti dia berupa non-logam. Sementara yang lainnya adalah logam-logam utama. Kita lihat Na. Na kalau dia berdiri sendiri, bilognya sama dengan plus 1. Karena dia cenderung membuang 1. Mg kalau dia berdiri sendiri tanpa berikatan dengan yang lain, Mg itu bilognya sama dengan plus 2. Al tadi plus 3. Jadi pada tetapan untuk unsur dalam keadaan bebas, baik dia monoatomik atau diatomik, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Jadi kalau yang diatomik tadi mana? O2, H2, N2, F2, Cl2, Br2, apalagi I2, semuanya bilognya itu sama dengan 0. Itu aturan yang pertama. Kita masuk pada aturan yang kedua. Bilangan oksidasi atom logam dalam senyawa memiliki bilognya sama dengan jumlah elektron valensinya. Jadi dia selalu bermuatan positif sama dengan elektron valensinya. Itu khusus untuk golongan A. Contohnya, pada senyawa NaCl ini beda. Kalau Na saja, kalau untuk Na saja itu bilognya Na solid, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Tapi pada senyawa NaCl, berarti Na tidak berdiri sendiri lagi. Na bilognya sama dengan golongannya, dia bermuatan positif. Karena dia cenderung melepas elektron, artinya Na plus 1. Jadi pada ketentuan kedua tadi, khusus untuk logam utama, dalam senyawanya bilognya selalu positif sama dengan golongannya. MgCl2, bilog Mg plus 2, karena Mg golongan 2A. AlCl3, bilog Al juga sama dengan plus 3, karena Al golongan 3A. Kita masuk pada tetapan yang ketiga, aturan yang ketiga, bilog H
dalam senyawanya biasanya plus 1. Tadi Bu agak menyimpang sedikit dari aturan kita. Harusnya H itu kan menangkap satu elektron untuk membentuk He, 2 elektron pada kulit luar. Tapi karena H di sini berada pada golongan 1A, maka H itu biloknya itu dianggap sama dengan plus 1. Tapi dalam senyawanya, kalau dalam H2, bilok H sama dengan 0, tapi pada senyawa H2O, bilok H kita cari dulu. Bilok 1H, ini kan 2H-nya nih. Bilok untuk 1H berarti 1 karena dia golongan 1. Untuk 2H jadinya plus 2. Yang BO itu untuk satu unsur, maka BOH di sini sama dengan plus 1. Karena hidrogen itu terdapat pada golongan 1A. Kecuali pada senyawa hidrida, kan ada di situ itu dalam ketentuan yang ketiga, kecuali dalam senyawa hidrida bilok H berubah menjadi -1. Kapan senyawa hidrida? Apabila H berikatan dengan unsur yang logam. Contohnya, H berikatan dengan Na, dia menjadi NaH. Tadi di aturan Na biloknya plus 1, maka H biloknya di sini -1. Ini disebut dengan senyawa hidrida. Apa itu hidrida? Apabila H berikatan dengan unsur yang logam. Maka berubah bilok H kita. Na biloknya plus 1, maka H biloknya menjadi -1. Itu untuk aturan yang ketiga. Kamu lihat, coba dibuka itu bahan ajarnya halaman 13. Kemudian untuk yang keempat, aturan yang keempat, bilok O dalam senyawanya biasanya -2. Kenapa? Karena O itu berada pada golongan 6A, maka dia cenderung menangkap 2. O biasanya -2. Kecuali dalam senyawa peroksida dan superoksida, bilok O itu berubah menjadi plus 1 dan plus 2. Jadi kalau kita lihat contoh, pada senyawa Na2O, keduanya ini bisa dicari. Yang pertama, Na adalah logam. Na logam 1A biloknya plus 1. O non logam golongan 6A biloknya -2. Sehingga 2Na artinya 2 kali plus 1 menjadi plus 2. Sementara 1O biloknya -2. Nanti karena kita lihat itu pada aturan berikutnya. Kemudian aturan yang kelima, perhatikan lagi itu pada bahan ajar yang Ibu kirim kemarin. Lihat lagi itu aturan kita yang kelima. Bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu ion monoatomik itu sama dengan muatannya. Jadi Na apabila dia satu atom saja berarti plus 1, Ca plus 2, Al plus 3, Cl min berarti -1. Yang keenam, jumlah bilok unsur dalam suatu senyawa apabila senyawa kita tidak bermuatan, berarti jumlah totalnya itu harus sama dengan 0. Apa sini kesimpulannya? Bilangan oksidasi positifnya, jumlah bilangan oksidasi positif harus sama dengan jumlah bilangan oksidasi negatif. Kita lihat contoh pada molekul H2SO4 pada molekul H2, ulang lagi, pada molekul H2SO4, kita lihat ini senyawa, dia tidak bermuatan, artinya jumlah bilok kita nanti harus sama dengan 0. Jumlah bilang oksidasi kita harus sama dengan 0. Kita lihat di aturan, yang ada di aturan ada 2. Yang pertama unsur H, yang kedua unsur O. Maka si S bisa kita cari bilang oksidasinya. Si H dalam senyawa biloknya plus 1. Karena H kita 2, dia menjadi plus 2. Sementara si O, 1O tadi -2. Karena ada 4 kali -2, dia menjadi -8. Karena jumlah total tadi harus sama dengan 0, artinya muatan positif harus sama banyak dengan negatif. Positif kita plus 2, negatif kita -8, berarti bilangan oksidasi S menjadi dia
plus 6. Jadi kita bisa mencari bilangan oksidasi S berdasarkan aturan tadi, BOS sama dengan plus 6. Jadi untuk non-logam tidak sesuai dengan aturan. Apakah karena S itu golongan 6, dia min 2? Bukan. Yang ada aturan, yang pertama golongan 1A, 2A, 3A. Yang kedua hidrogen plus 1. Yang ketiga oksigen min 2. Itu yang ada di aturan. Kemudian kita lihat berikutnya. Untuk aturan yang ke-7, lihat halaman 14. Untuk aturan kita yang ke-7, jumlah bilog untuk senyawa ion. Apa itu senyawa ion? Senyawa yang bermuatan pada senyawa yang punya muatan. Contohnya MnO4-, artinya MnO4 itu bermuatan min 1. Cr2O4 min 2, totalnya muatannya kita min 2. Kalau tadi H2SO4 tidak bermuatan, maka pada MnO4 min, artinya senyawa kita MnO4 dia adalah senyawa ion. Kenapa? Karena dia bermuatan min 1. Begitu juga tadi contohnya Cr2O4. Cr2O4 2 min. Muatan Cr2O4 harus nanti totalnya min 2. Jadi kita lihat. Total ini sigma, bilangan oksidasinya harus sama dengan min 1. Sementara yang kedua, sigma bilangan oksidasinya harus sama dengan min 3. Min 2, salah Ibu. Min 2. Ini min 2. 2 min atau min 2. Jadi min 2. Kita lihat. Dalam aturan MnO4 min, berarti yang bisa dicari adalah O dulu. Mn nanti baru kita cari. Jadi di sini yang dicari pada yang pertama ini adalah bilangan oksidasi Mn. Sementara yang kedua yang dicari adalah bilangan oksidasi Cr. Kita lihat untuk yang pertama, totalnya harus min 1. 4 kali min 2, karena 1O min 2, 4 kali min 2 adalah min 8. Karena jumlah total min 1, artinya muatan negatif, ini min 8, artinya muatan positif harus lebih kecil 1 dari muatan negatifnya. Kita otomatis mendapatkan bilog Mn sama dengan plus 7. Kenapa? Plus 7 tambah min 8 sama dengan min 1. Kita mau cari bilog Mn. BOMN sama dengan plus 7. Kenapa langsung BOMN plus 7? Karena Mn kita di sini 1. Tapi kalau Mn kita lebih dari 1, untuk menentukan bilognya harus dibagi dengan indeksnya. Contohnya yang kedua, Cr2O4 2 min. Totalnya harus min 2. Artinya apa? Muatan positif harus lebih kecil dari muatan negatif sebanyak 2 angka. Dalam aturan yang ada bilog O. 1O bilognya min 2, 4O bilognya artinya min 8. Agar hasilnya totalnya min 2, berarti si Cr bilognya sama dengan plus 6. Kita kembali pada aturan yang tadi. Yang bilangan oksidasi itu adalah untuk 1 Cr. Maka di sini kan Cr kita 2, indeksnya 2. Artinya BOCr itu sama dengan plus 6 dibagi dengan 2. Sama dengan plus 3. Jadi BOCr sama dengan plus 3 pada senyawa Cr2O4. Apakah selalu dia plus 3? Tidak. Tergantung bagaimana senyawa yang terbentuk atau dengan siapa dia berikatan. Jadi kalau kita lihat di sini, anion atau ion negatif yang kita gunakan itu hanya terdiri dari non-logam golongan utama. Bagaimana nanti kalau kita memakai logam golongan transisi atau B? Itu kan ada golongan 1B sampai golongan 8B. Kita tahu perbedaan logam utama dengan transisi pada muatannya ini, pada bilognya ini. Kalau unsur utama, bilognya cuma satu jenis, tergantung pada golongannya. Bilog golongan 1A hanya plus 1. Golongan 2A hanya plus 2, golongan 3A plus 3, dan seterusnya. Sementara untuk logam transisi, bilognya lebih dari 1. Ada contohnya Fe,
besi ada Fe plus 2, ada Fe plus 3. Ada Cr plus 2, ada Cr plus 3, dan sebagainya. Tentu nanti kita akan melihat dengan siapa dia berikatan. Tentu kalau logam tentu dia berikatan dengan, karena logam positif, dia berikatan dengan ion yang bermuatan negatif. Ada beberapa jenis anion. Ada beberapa jenis anion yang poliatomik. Kalau satu atom itu tidak masalah. Kalau satu atom nanti kita lihat aja. Untuk satu atom yang terdiri dari satu atom, O biloknya min 2. S biloknya min 2. Kalau S yang S yang dicari dulu, maka S itu kebetulan dia golongan 6A. Tapi kalau si S yang dicari terakhir, maka kita lihat S itu tergantung pada dengan siapa dia berikatan sesuai dengan aturan bilok kita. Jadi ada kemungkinan dia berikatan dengan anion poliatomik. Mana contoh anion poliatomik? SO4. SO4 itu muatannya min 2. PO4. PO4 itu muatannya min 3. Ada lagi PO3. PO3 juga min 3. Ada juga SO3. SO3 juga min 2. Jadi SO4, SO3 hanya jumlah O-nya aja yang berbeda. Sementara muatannya sama. SO4 min 2 namanya sulfat. SO3 min 2 namanya sulfit. PO4 min 3 namanya fosfat. PO3 min 3 namanya fosfit. Kemudian ada lagi NO3. Ion poliatomik berikut. NO3 muatannya ini min 1. Min 1. Ada lagi NO2. NO2 muatannya min 1. NO3 namanya nitrat. NO2 namanya nitrit. Jadi banyak itu contoh-contoh senyawa yang menggunakan ion poliatomik. Dan juga ada tadi Cr2O4 muatannya min 2, ada MnO4 muatannya min 1. Jadi seandainya nanti ada senyawa Ag2SO4, kita mau cari berapa bilok masing-masingnya. Sehingga dalam aturan di sini yang ada cuma si O. Bagaimana cara menentukan bilok 2 lagi? Ag dan S. Makanya kita pakai aturan yang poliatomik tadi. SO4 tadi biloknya min 2. Jadi untuk ini biloknya min 2. Otomatis itu Ag biloknya plus 2. Berapa BOAG? BOAG karena Ag kita ada 2, maka BOAG sama dengan plus 2 dibagi dengan 2 sama dengan plus 1. Jadi itu kira-kira cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur atau suatu senyawa sebelum kita masuk pada pengertian redoks atau bagaimana cara membedakan reaksi redoks dan bukan redoks dengan menggunakan perubahan bilangan oksidasi. Sekarang kita lanjutkan bacanya halaman 14. Kita lihat contoh soal. Perintahnya buat contoh soal, tentukan bilangan oksidasi N dalam HNO3. Kita lihat. Jadi Ibu terangkan contohnya. Bilangan oksidasi N pada senyawa HNO3. Kenapa N yang ditanya? Kita garis bawahi. Kenapa N? Karena si H dan O sudah ada di aturan. Maka untuk menentukan bilangan oksidasi N, kita lihat dulu si H. H kita 1, tadi biloknya sama dengan di aturan. Biloknya sama dengan plus 1. Ini sama dengan plus 1. Kemudian si O lagi. 3O ini HNO3. 3O, 1O min 2, 3O min 6. Karena tadi HNO3 tidak bermuatan, artinya totalnya harus sama dengan 0. Positif harus sama dengan negatifnya. Berarti positifnya baru 1, negatifnya min 6, berarti si N jadinya plus 5. Karena indeks N sama dengan 1, otomatis BON pada soal pertama itu sama dengan plus 5. Jadi BON kita sama dengan plus 5.
Jadi, Ibu mohon maaf itu di sini BUN kita min 5 di sini. Jawabannya yang benarnya adalah plus 5. Bilangan oksidasi N sama dengan plus 5. Ya ada, plus 5. Kemudian contoh kedua, tentukan bilangan oksidasi Cr dalam senyawa Cr2O7-2. Kita lihat. Tentukan bilangan oksidasi Cr dalam senyawa Cr2O7-2. Berarti senyawa kita bermuatan min 2. Artinya apa? Jumlah kedua bilok ini harus nanti totalnya min 2. Yang ada di aturan adalah O, 1O min 2, 7O jadinya min 14. Min 14. Berarti 7 kali min 2 min 14. Totalnya harus min 2. Berarti bilok Cr harus lebih kecil 2 dibandingkan dari O positifnya. Cr biloknya jadinya plus 12. Karena indeks Cr sama dengan 2, berarti untuk 2 Cr, sedangkan BO itu untuk 1, maka untuk BO 1 Cr sama dengan plus 12 dibagi dengan 2. Menjadilah dia sama dengan plus 6. Jadi dia plus 6. Jadi itu sebabnya kenapa BOCR pada soal nomor 2 itu sama dengan plus 6. Kita lihat untuk contoh soal latihan. Tentukan bilok dari tiap atom yang menyusun senyawa atau ion berikut. Berarti yang pertama MnSO4. MnSO4. Yang kedua MgCl2. Yang ketiga KClO4 berikut Al2SO4 3 kali, berikut ada CrO4 2 min, berikut H3PO4, dan terakhir adalah untuk KOA. Kita cari satu persatu. MnSO4. Untuk menentukan Mn, ingat kembali tadi, SO4 tadi adalah ion poliatomik, muatannya min 2. SO4 min 2, otomatis Mn harusnya plus 2. Berarti kan totalnya, karena MnSO4 tidak bermuatan, berarti totalnya kan 0. Karena SO4 min 2, berarti Mn kita plus 2. Kalau Mn plus 2, sementara CO ada di aturan. 4 kali min 2, berarti sama dengan min 8. Otomatis CS jadinya ada plus 2, ada min 8, CS jadinya plus 6. Jadi kalau kita lihat di sini bilok masing-masing, karena ditanya adalah bilok masing-masing, bilok dari tiap atom, berarti Mn bilang oksidasi Mn sama dengan plus berapa di sini? Plus 2, karena Mn kita 1 langsung. Bilangan oksidasi S sama dengan plus 6, karena untuk 1S indeksnya 1. Sementara bilangan oksidasi O sama dengan min 2. Kenapa? Karena untuk min 8 itu untuk 4 atom O. Maka untuk satunya min 8 bagi 4 sama dengan min 2. Ini jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua tadi oh mana? Salah Ibu. Yang kedua tadi MgCl2. Jadi kita lihat sesuai dengan aturan yang ada di aturan Mg dulu. Kenapa? Karena Mg adalah logam golongan 2A. Mg besok minggu cari 1000 boron. Berarti kan golongan 2A. Bilok Mg sama dengan plus 2. Karena ini tidak bermuatan, otomatis si Cl biloknya min 2. Nah, karena ditanya untuk satu-satunya, bilok Mg, bilangan oksidasi Mg sama dengan plus 2, karena dia untuk satu atom, bilangan oksidasi Cl jadinya min 1. Kenapa? Karena min 2 ini untuk 2 Cl. Untuk 1 Cl-nya, BO itu untuk satu unsur. Berarti min 2 bagi 2 sama dengan min 1. BOMg sama dengan plus 2, BOCl sama dengan min 2 bagi 2 sama dengan min 1. Kemudian yang ketiga, KClO4. KClO4. Berarti pada senyawa yang ketiga ada 2 yang ada di aturan. Yang pertama si K, yang kedua si O. Tinggal kita cari Cl. Sementara senyawa kita tidak bermuatan, artinya totalnya harus sama dengan 0.
K golongan 1A, bilognya plus 1, karena K kita cuma 1. Jadi K plus 1. O bilognya tadi min 2, karena dia 4 kali min 2 jadinya min 8. Berarti CL supaya dia 0, CL jadinya plus 7. Bilog CL sama dengan plus 7. Kalau kita bagi, BOK sama dengan plus 1, BOCL sama dengan plus 7, sementara BOO untuk 1O tentu sama dengan min 2, karena min 8 itu untuk 4O. Kemudian soal nomor 4, AL2SO4 itu nanti terserah kita menentukannya. AL2SO4 3 kali. Jadi indeks di luar, karena indeksnya dikurung, berarti 3 itu milik SO4. Jadi SO4 kita 3 buah, AL kita 2. Boleh dengan cara yang tadi. Kita tahu SO4 itu muatannya tadi min 2. Min 2 kali 3 berarti min 6. Otomatis AL harus plus 6 untuk 2 AL. Untuk 1 AL jadinya plus 3. Atau di aturan juga boleh, AL kita golongan 3A, dia plus 3, 2L jadinya plus 6. Sementara si O tadi di aturan min 2, O kita jadinya kan 4 kali 3. Karena indeks O 4 dikali dengan 3 di luar kurung, berarti 12. 12 kali min 2 berarti sama dengan min 24. Sehingga si S tentu menyamakan lagi. Si S menyamakan jumlah muatan positif harus sama dengan negatif. Otomatis si S jadinya plus 18. Karena plus 6 tambah plus 18 itu sama dengan plus 24, dikurang 24 sama dengan 0. Kemudian kita cari satu persatu. BOAL. AL tadi plus 6 untuk 2. Maka untuk satunya sama dengan plus 3. BOS ini plus 18. Untuk berapa? Karena ada 3 di luar. Di dalamnya 1 indeksnya, di luarnya 3 berarti 1 kali 3. Untuk 3S 18, untuk 1S tentu sama dengan 18 dibagi dengan 3. Sama dengan plus 6. Sementara untuk si O, di dalam ada 4, di luar 3 kan 12 itu. Untuk 12 min 24, maka untuk 1O, BOO sama dengan min 24 bagi 12 sama dengan min 2. Inilah bilangan oksidasi yang dimaksud. Kemudian nomor 5 CrO4 2 min, artinya sekarang ini sudah bermuatan, totalnya nanti jumlahnya harus min 2. Siapa yang ada di aturan? Si O. Bilog 1O min 2 kali 4, artinya min 8. Karena totalnya harus min 2, berarti CR jadinya plus 6. Kenapa? Karena plus 6 tambah min 8 sama dengan min 2. Kalau kita bagi, BOCR sama dengan plus 6, karena untuk 1 CR, BOO sama dengan min 8 dibagi 4 sama dengan plus 2. Nanti kalau sudah terbiasa itu bisa cepat. Berikut yang keenam, H3PO4. Yang ada di aturan yang pertama si H, yang kedua si O. Untuk H, bilog 1H plus 1, 3H berarti plus 3. Bilog 1O adalah min 2, karena O kita 4, jadinya ini min 8. Karena tadi senyawa kita tidak bermuatan, berarti totalnya 0. Positifnya 3, negatifnya 8, berarti kita tambah lagi positifnya sebanyak 5. Berarti sudah 0 ya. BOH, karena untuk 3H plus 3, untuk 1H plus 1. BOP karena udah 1 indeksnya, berarti langsung plus 5. BOO, karena min 8, itu untuk 4O, maka untuk 1O sama dengan min 2. Dan terakhir, untuk KOH nomor 7, KOH. Nah, ini ada semuanya di aturan. Berarti kita tinggal sesuaikan dengan aturan. Yang pertama, K golongan 1.
bilognya sama dengan plus 1. O golongan 2, bilognya sama dengan min 2. O di aturan bilog O min 2, berarti min 2. Dia tidak bermuatan, berarti totalnya harus sama dengan 0. Muatan positif 1, muatan negatif 2, otomatis ya tambah lagi 1 lagi. 1 tambah 1, 2, kurang 2 jadinya 0. BOK sama dengan 1, BOO sama dengan min 2, BOH sama dengan 1. Jadi itulah kira-kira penentuan bilog sebelum kita masuk pada perbedaan senyawa reaksi redoks, kemudian ada reaksi yang bukan redoks dan ada reaksi yang autoredok.